berikut. Satu, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dua, tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang pra peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77. 15, bahwa mendasari upaya perlindungan bagi tersangka di dalam KUHP seperti yang dimaksud dalam ketentuan di atas dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia yang berpotensi dilanggar akibatnya adalah kekeliruan, ketidakcermatan, kelalaian atau bahkan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa. 16, bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan dan tidak menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP serta surat pemberitahuan menetapkan tersangka, namun pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang yayasan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan dan atau pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 56 KUHP junto pasal 64 KUHP dan pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 17, bahwa penetapan tersangka kepada pemohon juga tidak memiliki bukti permulaan yang cukup sebab untuk menentukan adanya ada tidaknya kerugian atas pengalihan atau penggelapan aset yayasan harus ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Analisis yuridis B. 18, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon atas suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana dan tetap melakukan penyidikan serta tidak melanjutkan penyidikan terhadap pemohon adalah bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, tidak sesuai yang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. 19, bahwa dalam pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan berbunyi sebagai berikut. Pasal 53, pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data dan keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan A melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar, B lalai dalam melaksanakan tugasnya, C melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau D melakukan perbuatan yang merugikan negara. 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. 3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Pasal 54, pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2. 2. Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan, pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. 3. Pembina, pengurus, dan pengawas serta pelaksana kegiatan atau pelayanan yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. 20. Bahwa secara formil pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan secara tertulis
disertai alasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap organisasi Yayasan Pesantren Indonesia dalam kurung YPI yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar yayasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut di atas dalam kurung angka 19. 21 bahwa sampai saat ini tidak ada penetapan pengadilan yang memerintahkan kepada siapapun untuk melakukan pemeriksaan terhadap organ YPI atau pemeriksaan terhadap pemohon atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar yayasan, dan belum ada penetapan pengadilan yang menerangkan adanya kerugian yang diderita oleh YPI. Seharusnya termohon menjalankan ketentuan secara formil dan tidak secara gegabah dan sewenang-wenang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka di dalam perkara akuo. 22. Bahwa penyidikan itu dilakukan terhadap suatu perbuatan pidana, bukan terhadap perbuatan yang bukan